Siap, kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Sukoharjo. Nama saya Jacinta sebagai narator. Saya Sini sebagai pelaku PK. Saya Ros sebagai pasien. Di sini kami akan melakukan perawatan keluarga. Hal yang pertama kali dilakukan oleh pelaku PK yaitu memasuki ruangan klien dan melakukan observasi. Permisi Mbak, saya Sini dari PMR Wira SMA Negeri 1 Sukoharjo. Di sini saya akan melakukan perawatan keluarga. Sebelumnya nama Mbak siapa? Ros. Umurnya berapa? 16. Tinggi badannya berapa? 150. Berat badannya berapa? 44. Baik, ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya kedinginan karena badan saya panas. Baik, saya izin untuk mempersiapkan peralatan terlebih dahulu ya Mbak. Kemudian pelaku PK keluar dari ruangan klien dan mempersiapkan peralatan. Peralatan dibagi menjadi 3 yaitu alat pencuci tangan, alat perlindungan diri, dan alat perlakuan. Alat pencuci tangan terdiri dari air, sabun, kotak perhiasan, sikat kuku, tisu, kain pel, 2 buah baskom, serta tempat sampah. Kemudian alat perlindungan diri terdiri dari masker, celemek, dan sarung tangan latex. Kemudian alat perlakuan terdiri dari baki yang berisi pelak dan alas pelak, tensimeter, stetoskop, termometer, lalu ada wadah untuk mensterilkan termometer, wastafel, jam tangan, catatan harian klien, baskom berisi air hangat, alkohol 70%, tisu, kasa, handuk kering, dan 2 buah mekok, serta kantong plastik untuk membuang peralatan sekali pakai. Kemudian pelaku PK dan narator melakukan 6 langkah cuci tangan, diawali dengan melepas semua perhiasan dan meletakkannya pada kotak perhiasan, lalu menggulung dengan baju secukupnya, basahi tangan menggunakan air, ambil sabun menggunakan punggung tangan, usap pada telapak tangan, sabuni dalam kerang, bilas, dan tutupkan. Ambil busa pada telapak tangan dan gosokkan pada punggung tangan dan sela-sela jari tangan, gosokkan pada telapak tangan dan sela-sela jari tangan, jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci, gosok ibu jari berputar dalam genggaman, tangan kiri dan tangan kanan, gosok ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bila perlu, gunakan sikat kuku dan membasahnya terlebih dahulu lalu bersihkan pada kuku. Bilas dan letakkan kembali. Bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan menggunakan tisu, satu sisi tisu untuk satu tangan, agar tidak terjadi kotak silang, dan dengan menepuk-nepuknya agar tidak terjadi iritasi. Gunakan tisu untuk menutupkan dan buang pada tempat sampah. Lalu menggunakan alat perlindungan diri, diawali dengan menggunakan masker melalui kepala. Penggunaan masker jangan sampai menghalangi lapang pandang, dan pastikan kawat masker berada pada hidung dan dengan menekannya agar bakteri tidak masuk. Kemudian menggunakan celemek melalui kepala, lalu menyusuri jahitan dan ikat tali pada belakang tubuh dengan ikatan yang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Kemudian menggunakan sarung tangan latex dengan menikatnya setinggi pinggang, lalu memasukkan jari secara perlahan. Pastikan sarung tangan latex tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar merasa nyaman. Lalu gunakan sarung tangan latex yang satu lagi dengan menyelipkan jari yang sudah memakai sarung tangan latex pada lipatan bagian dalam yang tidak akan terkena permukaan kulit, lalu memasukkan tangan secara perlahan. Pastikan kuku tidak terlalu panjang agar merasa nyaman. Kemudian pelaku PK memasuki ruangan klien dan mendekatkan peralatan. Pelaku PK mempersiapkan peralatan lalu menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Pelaku PK meminta izin untuk memulai perlakuan. Permisi Mbak, saya sudah mengambil peralatan. Saya izin untuk melakukan perlakuan ya Mbak. Pelaku PK melakukan pengecekan tanda vital dengan terlebih dahulu melipat selimut klien dan membuka pakaian atas klien untuk mengecek suhu tubuh klien. Selimutnya saya lipat ya Mbak. Iya. Bajunya saya buka sedikit ya Mbak. Kemudian pelaku PK mengeringkan ketiak klien menggunakan handuk kering, Ketiaknya saya keringkan ya Mbak. Iya. lalu meletakkan kembali handuk pada baki dan meletakkan pangkal termometer pada tengah ketiak, lalu meminta klien untuk menjepit menggunakan lengannya. Pelaku PK meminta klien untuk menjepit lengan yang menjepit termometer menggunakan tangan yang lainnya. Tangan kanannya digunakan untuk menjepit tangan kiri yang menjepit termometer.
apabila 10 sampai 15 menit, pelaku PK melihat angka yang tertera pada termometer, lalu mencatatnya pada catatan harian klien. Setelah itu, pelaku PK mengambil termometer pada ketiak klien, Tangannya senyaman mungkin ya Mbak. Saya ambil. lalu mensetrikaannya pada wadah yang telah berisi alkohol dan mengeringkannya menggunakan kasa dan tisu, dan meletakkan termometer kembali pada wadahnya. Kemudian pelaku PK menutup kembali pakaian klien, Saya tutup ya Mbak. lalu melakukan pengecekan denyut nadi dan pernafasan klien. Pelaku PK menggunakan jam tangan sebagai penanda waktu saat pengukuran denyut nadi dan pernafasan. Pelaku PK mencari denyut nadi pada pergelangan tangan klien menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Hitung jumlah denyut nadi selama 1 menit. Setelah 1 menit, lalu pelaku PK menghitung pernafasan klien dengan melihat naik turunnya dada atau perut. Pastikan klien tidak mengetahui bahwa pelaku PK sedang melakukan pengecekan pernafasan. 1 kali pernafasan yaitu 1 kali menghirup nafas dan 1 kali mengembuskan nafas. Setelah 1 menit, catat pada catatan harian klien jumlah penghitungan denyut nadi dan pernafasan. Kemudian, pelaku PK melakukan pengecekan tekanan darah pada klien dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop. Pelaku PK memposisikan klien senyaman mungkin, lalu menggulung lengan baju klien ke atas dan memasangkan manset tensimeter pada lengan bagian atas klien, kira-kira 2 jari di atas lipatan siku. Terus ya Mbak. Memasakkan mansetnya. Gulung manset jangan terlalu kencang. Pastikan pipa karet berada pada bagian atas. Kemudian pelaku PK menggunakan stetoskop lalu mencari nadi brachialis dan meletakkan stetoskop pada nadi brachialis. Kunci skru balon karet dan pompa udara ke dalam kantong sampai suara tidak terdengar lagi. Kemudian buka skru dan turunkan tekanan perlahan-lahan. Kemudian dengarkan denyut pertama sebagai tekanan sistol. Lalu buka skru secara perlahan. Nadi akan terasa lambat dan menghilang, maka catat sebagai tekanan diastol. Kemudian buka kantong karet dan merapikannya. Kemudian meletakkan pada wadahnya secara rapi. Setelah itu pelaku PK melepaskan stetoskop dan meletakkan kembali pada baki. Pelaku PK mencatat hasil pengukuran tekanan darah pada catatan harian klien, lalu menganalisis pengecekan tanda vital. Mbak, karena suhu tubuhnya sangat tinggi, saya izin untuk mengompres ya Mbak. Ya. Kemudian pelaku PK mengompres klien dengan memasangkan pelat dan alas pelat terlebih dahulu di bawah kepala dan punggung klien. Saya bantu duduk ya Mbak. Tangan kanannya menyelam di atas dada, tangan kirinya memegang mulut saya. Saya bantu duduk dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Saya bantu berbaring kembali ya Mbak. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tangannya senyaman mungkin. Kemudian pelaku PK memasukkan basrap ke dalam baskom yang telah berisi air hangat, lalu memerasnya hingga air tidak menetes kembali, lalu mengompres pada bagian yang akan dikompres. Pengompresan dapat dilakukan pada lipatan leher, lipatan paha, atau lipatan ketiak. Apabila air sudah dingin tetapi suhu tubuh masih tinggi, maka pengompresan dapat dilakukan kembali. Apabila suhu tubuh tidak kunjung menurun, klien dapat dilarikan ke UGD. Kemudian, pelaku PK menaruh
di atas dada, tangan kiri yang memegang pundak saya. Dalam hitungan 3 saya bantu duduk ya Mbak. 1, 2, 3. Saya bantu duduk kembali ya Mbak. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tangannya senyaman Mbak ya. Pelaku BK merapikan selimut klien. Apakah masih kedinginan Mbak? Iya. Sudah merasa nyaman? Sudah. Kemudian pelaku BK keluar dari ruangan klien dengan membuka tirai terlebih dahulu dan membawa peralatan keluar. Setelah itu pelaku BK menutup kembali tirai untuk menjaga privasi klien. Lalu melepaskan alat pelindungan diri, diawali dengan melepaskan sarung tangan latex dengan melipatnya setengah bagian. Lalu melepaskannya secara bersamaan dan buang pada kantong plastik. Kemudian melepaskan celemek dengan membuka ikatan pada belakang tubuh, lalu menyusuri jahitan dan melepaskannya melalui kepala. Gantung celemek di luar ruangan klien dengan bagian dalam menghadap ke luar dan apabila digantung pada luar ruangan klien, bagian dalam menghadap ke tembok. Kemudian melepaskan masker melalui kepala, lalu buang masker pada kantong plastik. Pelaku BK mengikat kantong plastik dan membuangnya pada tempat sampah. Kemudian melakukan 6 langkah cuci tangan, rapikan pakaian